Shalom. Terima kasih, selamat pagi. Saya izin buka masker aja ya. Boleh ya Pak ya? Terima kasih. Nah, biar wajah saya dilihat dengan jelas. Kalau ditutup masker enggak jelas nanti ya. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk beribadah pagi ini. Nah, mungkin saya menyampaikan perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah mengenal saya. Ya. Mungkin juga ada yang belum, tapi begini Bapak Ibu, memang nama saya ditulis di sana cuma singkat, 4 huruf P-A-D-I. Dibaca Padi gitu ya kalau orang Jawa ya Pak ya. Nah kenapa kok namamu itu, enggak keren. Ya saya juga tidak tahu Bapak Ibu, itu orang tua saya dilahirkan sebagai orang Jawa, saya dari kota Jombang, Bapak Ibu saya di sana, puji Tuhan masih sehat. Nah, bukan keluarga Kristen, tetapi ketika saya dilahirkan itu, karena orang Jawa, diberilah nama sesuai hari kelahirannya. Nah, Senin apa begitu. Lalu diberilah nama Supriyadi. Pernah kenal? Jenderal Supriyadi. Tetapi pada akhirnya nama itu tidak cocok, lalu sakit-sakitan dan sebagainya. Maka saya diganti namanya. Sudah enggak usah kasih nama Supriyadi, itu terlalu berat. Dibuang depan dan tengahnya aja, kalau gitu disingkat aja Padi, biar selamat. Nah seperti itu kisahnya. Dan sampai besar ya tidak sakit-sakitan. Nah itu keyakinan orang Jawa. Bapak Ibu itulah nama saya kenapa seperti itu. Tapi karena modern, orang-orang mengenalnya padi itu tumbuhan, oh bukan. Nah itu sekilas perkenalan Bapak Ibu. Pada pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10. Mari kita siapkan Alkitabnya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 10 saya ambil bagian ini. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema merengkuh mutiara. Saya sudah dijabri oleh Pak Gembala tentang pergumulan tema untuk jemaat di sini. Nah, khususnya hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Bapak Ibu bisa melihat gambar di layar ini? Gambar apa Bapak Ibu? Paku, skrob. Biasanya ini ada di jalan, entah tercecer atau sengaja dibuang. Apakah ada yang punya pengalaman dengan benda ini?
ban bocor? Sering Pak, sering ya. Nah, Bapak Ibu, ayah saya itu dari kakek ya. Nah, kami tinggal di daerah, kakek itu punya suatu kebiasaan selalu membersihkan jalan setapak menuju tempat-tempat di sekitar rumah kami, entah ke ladang, entah ke sungai, itu selalu dibersihkan tiap pagi dan sore, disapu, daun-daun bambu dikumpulin, dibakar, sehingga jalan dan suasananya indah, asri. Demikian bapak saya ngikuti. Saya kalau berjalan bersama ayah saya itu sering melihat dia berjalan, ada sesuatu duri dibuang. Ada yang membahayakan kaki orang berjalan di jalan itu diambil dibuang. Katanya begini, ini jalan, kalau kena kaki orang mesakne. Jalan itu harus dibersihkan, dilewati orang. Nah, tapi kalau di Surabaya beda ya Bapak Ibu. Di jalan tuh kadang dibuang apa ya? Ya bangkai tikus, supaya dilindas mobil dan sebagainya. Harusnya jalan kan dibersihkan. Nah, ini kebiasaan. Sehingga ini saya secara tidak sadar kebiasaan seperti itu saya ikuti. Bahkan sampai sekarang ini ketika saya naik motor itu mata saya kadang-kadang jeli. Di depan tuh ada skrup, ada paku, saya belani Bapak Ibu kalau bisa aman gitu saya berhenti. Saya berhenti di pinggirkan motor saya ambil stop, saya ambil. Sampai mobil di belakang saya itu berhenti dan gede-gede orang, ngapain Pak? Tapi saya pikir ini bahaya. Saya, ya kalau di jalan raya enggak berani Bapak Ibu. Kalau di jalan-jalan yang setidaknya memungkinkan saya berhenti ambil. Saya buang, entah paku, entah skrum, entah apalah itu. Bahaya nih kalau kena bocor nih. Betapa susahnya. Kalau orang lagi buru-buru kepepet ternyata ban bocor. Bapak Ibu, ini sebuah kebiasaan yang ada di dalam kehidupan keluarga kami. Saya mengikutinya. Kebiasaan yang sederhana kan? Nah sekarang saya mau tanya. Kebiasaan apa yang Bapak Ibu punya di keluarga Bapak Ibu? Ya. Kebiasaan membangun mesbah doa di keluarga, saya yakin ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sebelum tidur, entah setiap hari, entah sepanjang 1 minggu sekali, tergantung fleksibelnya Bapak Ibu. Ini sebuah kebiasaan keluarga Kristen. Atau kebiasaan Bapak Ibu adalah ini, mengantar suami bekerja, di depan pintu begitu. Lalu suami dicium atau diberikan ucapan selamat jalan. Kadang-kadang kalau saya memperhatikan para karyawan mall GM, itu kan banyak kalau pagi diantar. Kadang-kadang suaminya nganter, cium tangan. Tradisi mereka itu. Cium tangan suaminya kerja. Nah, itu sebuah kebiasaan. Apakah ibu-ibu ada yang mengantar suaminya kerja? Tidak ada. Sibuk dewe-dewe. Nah, apakah kebiasaan yang ini ketika di meja makan, ketika makan, adakah yang sudah mengucapkan terima kasih kepada mama? Thank you ma, sudah dimasakin. Terima kasih ma, hari ini sudah masak. Sebelum menikmati makanan, kami biasakan anak-anak mengucapkan terima kasih kepada mamanya. Kamu sudah diberikan makanan, mamamu sibuk dan segala macam, tapi masih harus menyiapkan ini. Ayo bilang saya thank you, terima kasih. Dan ini saya tanamkan untuk anak-anak saya 3 Bapak Ibu. Nah, jadi rame mereka, sebelum makan selalu, makasih ma. Nah, ini sesuatu yang sederhana. Tapi apakah ini menjadi kebiasaan? Sudah menjadi kebiasaan? Belum. Ada yang sudah. Baik. Bagaimana setelah pandemi 2 tahun lebih ini? Apakah kebiasaan-kebiasaan di keluarga kita itu
tetap ada atau sudah hilang? Karena keadaan kehidupan pandemi kemarin kita diacak-acak. Ya, tidak lagi normal, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah, belajar dari rumah, segala urusan dikerjakan dari rumah. Itu semua merombak tatanan-tatanan kebiasaan tadi. Nah, pertanyaannya, sudah hilangkah yang tadinya selalu terbiasa dengan hal-hal baik? Atau masih ada tinggal separuh, Pak? Ya kadang kalau ingat. Atau semakin kuat. Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu miliki di keluarga, Bapak Ibu yang merasakan, yang mengamati, yang tahu. Coba dicek. Nah, sekarang ini kita bersyukur sudah masuk di fase endemi. Pandemi sudah tidak lagi sehebat yang beberapa waktu lalu. Masuk di fase endemi. Endemi artinya sudah menjadi sesuatu yang umum begitu. Nah, ada sesuatu yang menjadi sukacita. Kita kembali bekerja, mulai berangsur membaik. Saya tadi sempat berbincang dengan Pak Gembala, ibadah mulai kembali masa transisi onsite. Sekolah minggu juga akan dipersiapkan. Gereja-gereja di Surabaya secara umum seperti itu juga. Bahkan di sekolah juga sudah akan mulai. Kecuali sekolah negeri memang dipaksa dengan aturan harus masuk. Sekolah-sekolah swasta mulai masa transisi itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konstruksi sosial keluarga Anda? Ketika dari yang biasa tadi, terus ada masa pandemi, kemudian kita masuk pasca pandemi. Apakah konstruksi sosial itu maksudnya dalam relasi hari ini? Bagaimana? Ada perubahan? Dulu sayangnya setengah-setengah, Pak. Sekarang pasca pandemi makin sayang. Makin sayang. Bersyukur Bapak, Ibu gitu. Masih punya pasangan, masih bersama-sama, karena betapa banyak orang yang sudah tercerai-berai dari orang-orang yang dikasihi. Nah, konstruksi sosial Anda bagaimana? Punya anak, punya orang tua, apakah makin dekat atau rentan jarak masa pandemi itu? Nah, yang kedua, apakah konstruksi rohani kalau begitu? Satu bangunan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan bagaimana pasca pandemi ini? Sama. Apakah melewati pandemi itu membuat kita semakin jauh karena kita teruji? Oh, aku enggak apa-apa kok, baik-baik saja. Berarti tanpa Tuhan aku bisa? Atau melewati pandemi ini kita melihat ke belakang, Tuhan 2,5 tahun melewati gonjang-ganjing yang mengerikan. Tiap hari dengar suara ambulan, kalau kita lihat di pemakaman Kepote itu antri berjejel sampai jam 12, jam 1 malam. Istri saya itu setiap malam mengoperasikan Zoom-nya itu sampai jam 1 pemakaman. Anggota jemaat banyak yang meninggal dan harus dimakam jam 1 malam. Ya, termasuk itu almarhum Pak Krisna Yana itu juga ya. Bapak Ibu, ketika kita sekarang sampai di sini melihat ke belakang bagaimana relasi kita dengan Tuhan, semakin dekat atau terpisah? Nah, ini konstruksi rohani kita dengan Tuhan. Bagaimana? Mari kita cek sendiri-sendiri ya. Kita ingat, kita lihat, kita koreksi bagaimana kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ada yang seperti ini, jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Kita bersyukur punya segala sarana yang canggih ya, aplikasi dan perangkat internet dan semuanya itu, handphone dan macam-macam, itu membuat kita melewati masa pandemi itu rasanya baik-baik saja, tetap bisa dijalankan, tetapi bisa disadari, kita akan dijauhkan dari yang dekat, tetapi juga bisa mendekatkan dengan yang jauh. Itulah fungsi gadget. Ya, gadget saya di sana. Ya, fungsi apa? Handphone. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami gambar itu ketika di rumah?
Boleh angkat tangan? Ketika makan bersama apakah sibuk seperti itu? Di rumah sendiri, belum di tempat umum. Boleh angkat tangan? Ada anak-anak, adik-adik, teman-teman pemuda, waktu makan sama papa mama sibuk dengan handphone karena asik? Adik, betul? Oh tidak, good job. Bagus ya, puji Tuhan. Saya mengalami itu. Saya melihat banyak kali di rumah makan, di tempat-tempat umum seperti itu. Lalu ketika saya di rumah, ngalami hal seperti itu. Saya makan, temani anak saya makan, di depannya handphone, makan satu suap, pindahlah saya dari meja makan ke ruang depan sama istri. Istri juga sama. Sebentar, saya masih harus balesi ini itu. Makan sambil terus saya pergi ke ruang tengah, makan. Yang satu, dua anak saya mau saya temani sambil makan, nonton TV. Ini serius Bapak Ibu, sambil makan. Akhirnya saya nyesek rasanya. Kita ini jam makan kok seperti ini sih. Akhirnya saya mengambil waktu di teras, sudah saya pergi ke teras, saya makan sampai selesai, saya selesaikan dulu. Terus saya katakan, aduh kita nggak boleh seperti ini. Jam makan itu jam bersama-sama, tapi kenapa kita jadi seperti ini? Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Boleh sih, tapi kalau seperti itu prioritasnya kan ya yang dekat dulu. Ini salah satu realitanya. Nah, ini yang penting, yang mengena ke tema yang coba kita renungkan. Dampak pada anak bagaimana? Saya buka aja semua. Oke, semakin akrab dengan kecanggihan teknologi. Bapak Ibu yang seumur saya masih ngikutinya menyesuaikan. Tetapi anak-anak saya jauh lebih cepat menguasai beberapa aplikasi, ya, untuk edit video, untuk game, untuk macam-macam. Sosial media termasuk yang lagi ngetren TikTok itu lebih cepat. Jujur saya pun masih gendandapan kalau suruh ngikuti TikTok itu, IG dan sebagainya itu. Tapi anak saya lebih cepat. Adik punya TikTok? Oh belum. Yang remaja ini biasanya ya. Atau ibu-ibu yang TikToker. Ibu-ibu hobi TikToker, jadi TikToker menghasilkan uang loh Bu. Serius loh Bu, itu kalau 3 jam sehari aja bisa 15 juta loh. Kalau followernya banyak. Nah ini menjadi pekerjaan baru buat orang-orang tertentu. Bapak Ibu, nah ini, anak-anak itu semakin akrab dengan kecanggihan teknologi. Tapi yang kedua, mereka juga bisa ini, menguasai aplikasi itu dengan cepat. Ya, ini anak-anak kita hari ini. Usia SD kelas 6 itu sudah bisa edit foto, macam-macam. Jadi tugas-tugas kadang-kadang di sekolah untuk membuat video pembelajaran, saya minta tolong anak saya biar lebih cepat. Nah ini, tetapi ada sisi yang kurang bagus, individu. Mereka lebih senang sendiri daripada zaman kita bapaknya. Anak-anak zaman sekarang lebih senang sendiri. Nah ini. Yang kedua, anak-anak sekarang juga lebih menikmati dunia maya daripada dunia yang nyata begini. Ini yang terjadi. Dan akibatnya juga lemah bertata krama dalam interaksi. Beberapa waktu mencoba untuk kembali sekolah pembelajaran tatap muka, di situ akan kelihatan sekali. 2 tahun tidak ketemu, 2 tahun belajarnya chatting-chatting via virtual, sekarang ketemu, tata bahasanya amburadul. Nah ini yang terjadi. Yang terakhir adalah ini, degradasi moral. Itu maksudnya apa? Sopan santunnya itu lemah Bapak Ibu. Bahasa unggah-ungguh ya, itu kalau ada guru bagaimana, guru lagi bicara ngomong motong tanpa permisi, ada orang guru lewat biasa saja, ini karena ini dampaknya. Nah inilah yang terjadi pada anak-anak remaja hari ini, anak-anak kita.
Mungkin bagian kita juga tidak sadar mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Maka kita tetap diharuskan dengan satu pola pendampingan asah, asih, asuh ini tetap secara universal, ini yang ideal. Mengasah itu berarti mencerdaskan, asih itu berarti ada kasih sayang yang nyata, berbicara soal afektif ya. Asuh itu bimbingan, keteladanan, ya figur orang tua kepada anak. Ini secara ideal. Apakah sudah kita lakukan? Mari kita coba lihat. Nah, kita mau belajar dari teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Bagaimana kita merengkuh mutiara? Mutiaranya ya anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, yang sekarang mengalami perubahan, degradasi itu. Bagaimana kita merangkul mereka? Maka caranya satu, rebutlah hatinya. Rebutlah hatinya. Saya anak yang paling besar kelas 7, berarti kelas 1 SMP perempuan. Yang kedua kelas 3 SD cowok, yang terakhir perempuan masih 5 tahun. Yang nomor 1 ini sudah masuk fase pra-remaja atau masuk remaja awal. Maka ada banyak perubahan ketika mulai dari kelas 6, kelas 5, kelas 6, kelas 7 ya. Itu belajar di rumah ya, daring, interaksi dengan teman hanya lewat chatting. Satu kali mamanya syok dan stres berat. Kenapa? Karena tahu percakapan-percakapan chat dengan teman-temannya itu sangat bertolak belakang dengan dia pada saat di depan kami. Jangan kaget Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu perlu cek anak-anak Bapak Ibu yang kelihatannya alim, ya semoga alim. Maksudnya jangan senang kalau anak-anak itu kelihatan baik, ya maksud saya itu. Perkataan chatting dengan teman-teman itu bahasanya sudah Surabayaan. Yang namanya pisuan dan binatang itu keluar semua. Itu yang mamanya kaget luar biasa. Kok bisa anak saya begini? Terus ternyata betapa kagetnya ternyata. Sudah mulai suka sama lawan jenis. Sudah mulai suka. Saya katakan sudah mulai punya pacar. Mamanya kebakaran itu rasanya ya. Marah dan tidak bisa marah dan bingung. Ini bagaimana ini gitu kan. Diam-diam sudah punya pacar. Ya dari chatting itu semua kami baca dan akhirnya kita simpan, kita beritahu ke guru BK, tolong ini diawasi anak-anak sekarang ini. Kami sampaikan ke guru BK-nya. Dan apa yang saya lakukan? Saya masuk, merebut hatinya. Saya mencoba pendekatan lagi. Memang kalau sama saya lebih dekat, sama mamanya enggak bisa. Mamanya cenderung temperamen dengan dia. Satu kali saya ajak makan. Jadi kita berdua saja. Saya makan satu tempat tertentu, cari tempat makan yang enak, yang nyaman, kita ngobrol. Banyak hal yang kita obrolkan. Termasuk saya masuk ke poin yang itu. Saya ingin tahu apa yang kamu alami. Dia cerita tentang pacarnya, dia cerita tentang koneksinya dengan teman-teman, ke situasi teman-teman di sekolah itu bagaimana. Dan di akhir kesimpulan itu, dia mengatakan satu kalimat yang saya tak terpikir. Pak, saya pacaran kok, tapi jangan khawatir. Saya tidak barbar seperti mereka. Saya pacaran, tapi saya tidak barbar seperti mereka. Artinya, dia ngerti, dia tahu, dan dia bisa ukur dirinya. Maka saya juga membangun kepercayaan. Oke, saya percaya kamu, papa percaya kamu. Kamu tidak barbar, buktikan. Barbar dalam perkataan, tidak ada lagi perkataan-perkataan yang kotor. Barbar dalam perilaku, tidak ada tindakan yang maafkan, yang sudah melewati batasan. Pegangan, kissing, dan macam-macam, no. Saya tegaskan begitu.
siap. Ini satu pengalaman saya Bapak Ibu, bagaimana merebut hati. Jadi hati anak-anak kita ini sudah diisi oleh lingkungan, oleh arus informasi yang begitu deras mempengaruhi, dan juga situasi-situasi tertentu yang dialami anak kita nggak ngerti, dan hati yang seperti itu kita harus rebut. Kita mesti masuk, kita mesti memberikan apa? Vaksin. Nah ini saya coba jelaskan. Kita berikan vaksin. Ya. Nah, kita mesti bisa menciptakan dan melakukan terus kebiasaan baik yang di awal saya tanyakan tadi. Kebiasaan baik apa yang sudah dipunya, kita lakukan terus. Yang kedua, kita mesti bentengi dan berikan vaksin yang manjur pada mutiara kita. Siapapun anak kita, siapapun itu ya. Berulang-ulang tanpa bosan. Jadi bukan hanya kita yang kemarin divaksin COVID ya. Anak-anak kita pasca pandemi perlu divaksin. Apa vaksinnya? Kita lihat. Vaksinnya apa? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca, kita kembali ke Alkitab. Bagian yang kita baca itu adalah sebuah masa transisi. Transisi bangsa Israel perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan dia akan berhenti sejenak untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan nanti janji Allah itu digenapi, dia punya bangsa, dia punya negara, punya wilayah, dan kota-kota yang mereka tidak dirikan, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, posisinya sebelum masuk ke sana, perlu dipersiapkan. Maka bagian ini itu Musa mengulang, mempersiapkan bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu, kita tahu ketika mereka ada di padang gurun, cara hidup orang padang gurun tentu beda dengan orang kota. Cara hidup orang Jombang, saya, dengan orang Surabaya, beda. Bapak saya kalau tinggal di rumah bersama kami di Surabaya, paling banter 1 minggu udah gak kerasan. Kenapa? Gak ada sawah. Keluar perumahan ya ini aja. Di sana kan bisa kemana-kemana, berjalan berkilo-kilo, menikmati kebebasan alam. Nah, beda Bapak Ibu. Nah, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun itu hidup liar. Bagaimana? Hidup langsung dipimpin Tuhan. Mau makan dikasih daging, dikasih segala macam, ya. Bahkan berproses selama 40 tahun perjalanan di padang gurun yang keras itu membuat kehidupan mereka berbeda ketika nanti menjadi warga kota. Nah ini cara hidup. Kemudian pola hidup, kebiasaan, tata cara kehidupan itu harus baru. Maka bangsa Israel dipersiapkan di sini. Dan yang lebih penting yang kedua, ada pergantian generasi Israel, generasi lama sudah meninggal. Dan yang ada generasi baru. Dan generasi baru inilah nanti yang melanjutkan perjalanan bangsa itu. Generasi baru yang melanjutkan masuk ke Kanaan itu tidak mengerti dulu kayak apa. Boleh kita agak sedikit membayangkan. Pada saat keluaran dari Mesir, orang-orang yang umur 40, 30, 40 tahun berjalan di padang gurun, masih ada? Mungkin masih, tapi sudah tua. Bahkan ada yang sudah meninggal, generasi lama. Belum lagi peristiwa-peristiwa Tuhan menghukum mereka dan generasi itu mati karena ketidaktaatan, kerakusan mereka itu. Ya, jadi generasi itu berganti. Maka perlu diingatkan. Diingatkan bahwa janji Tuhan kepada Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, yang diwujudkan ketika mereka dipimpin keluar dari Mesir. Generasi yang lama mati dan hilang, tinggal generasi buah yang baru muncul. Mereka diingatkan bahwa Allah nenek moyang mereka adalah Allah yang juga tetap
menyertai generasi baru ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tunggu dulu, sebelum masuk ke sana, generasi itu harus diajar. Harus diajar. Nah ini yang kita mau lihat. Maka pesan teks di dalam ayat pasal 6 ayat 7 itu, Bapak Ibu, saya buka aja semua. Nah, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, terima kasih untuk tampilan ayatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 7, pasal 6 ayat 7 ini, ada satu kalimat yang dalam bahasa Alkitabnya artinya senen ya. Boleh ditampilkan slide saya. Ya, senen itu ya. Nah, kata senen itu kata senen itu artinya mengasah. Saya ambil contoh yang gampang. Peso, pisau. Mengasah, menajamkan. Nah, menajamkan. Peso itu diasah supaya tajam. Nah, kata itu sekaligus mempunyai makna yang kedua, itu diulang. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya ini. Jadi di ayat 7 itu ada satu kalimat, senen artinya itu ditajamkan, diasah, dan sekaligus diulang. Nah, maka diartikan sebagai ini, diajarkan berulang-ulang untuk mempertajam ingatan mereka, untuk mempertajam hidup rohani mereka supaya enggak tumpul. Dan itu kegiatannya bisa kita lihat sebagai satu pembelajaran saat mereka duduk, tidur, perjalanan, dimanapun. Nah ini bisa disimpulkan begini Bapak Ibu ya. Ini. Jadi mengasah, menajamkan itu dilakukan setiap waktu, dimanapun. Nah, coba gambar nomor 1 yang peso itu, mengasah itu cukup sekali, seret, gitu. Oh udah tajam nih, ini batu asahnya ya, ini pesonya misalnya. Lalu seret, sudah Bu, pakai potong daging, udah tajam. Ibu, Bapak, harus 2 kali, seret, 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 seret. Sampai diperiksa, oh tajam. Jadi kan tidak cukup sekali ngasah itu, gerak 1 kali enggak cukup, set. Semakin lama mengasah ini, kualitas pesonya akan semakin tajam. Potong daging enak. Betul ya Pak ya? Pernah ya Pak ya? Pernah disuruh ibu tak Pak? Untuk mengasahkan peso. Nah ini. Dan temporalnya ini, apakah satu peso ini ketika sudah diasah tajam, sudah dipakai, selamanya tidak perlu diasah lagi? Cukup 1 kali? Betul Pak? Enggak. Pak, walaupun kualitas beli di Pandai itu tukang buat senjata itu, yang bagus, kualitas peso bagus, kalau sekali diasah, dipakai berulang-ulang, lama-lama tumpul Bapak Ibu. Jadi penajaman itu memang harus diulang terus. Diulang, berulang. Ya, diulang, dan tidak hanya sekali, selalu diulang. Dalam sepanjang hidup kita dengar cerita Daud dan Goliat itu dari sekolah minggu sudah tahu, hafal. Tapi kenapa perlu diulang lagi, dengar lagi. Ya kalau tidak diulang tumpul, dengar sekali seumur hidup lupa. Nah Bapak Ibu perlu diulang ya, mari kita lihat. Selanjutnya di ayat 8 dan 9, tadi kan perlu ditajamkan, perlu diulang.
dan pakai alat peraga. Ini proses mengasah ini memerlukan media yang mengingatkan mereka pada tanda di tangan, terus membuat di dahi, kemudian ditulis di tiang pintu dan pintu gerbang. Itu kehidupan orang Yahudi saat itu dan beberapa Yahudi saat ini begitu. Nah, ini adalah sebuah tanda visualisasi. Kalau bahasa keren hari ini media pembelajarannya. Saya kalau mengajar di kelas atau saya berkhotbah ini ngajarin firman Tuhan, perlu gambar, tulisan, slide, ini namanya media, alat. Supaya tidak hanya dengar, tapi lihat. Anak sekolah juga begitu Bapak Ibu, ada videonya, ada gambar, PPT, macam-macam, itu media. Tuhan zaman itu sudah memberikan. Selain kamu ucapkan berulang-ulang hukum Allah, ya, ditajamkan berulang-ulang kepada anakmu, maka itu perlu divisualisasi. Apa? Ayat-ayat itu dibuat sedemikian rupa, dibungkus, ditalilah di sini. Oh, ini ada gambarnya kayaknya. Oh ya, ini. Nah, ditali di dahi, di tangan, digantung di rumah. Nah, ini orang Yahudi. Nah, tetapi bahayanya adalah visualisasi firman yang secara harafiah itu dipahami keliru. Seolah-olah disitulah ada Tuhannya. Nah, apa bedanya dengan dukun nanti kalau saya pakai di sini ayat, sini ayat, di mana-mana saya pasang ayat, diikat pinggang ini ada ayat, doa-doa tertentu. Ya, itu memang tanda, tetapi tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah apa? Bahwa firman Tuhan yang diajarkan berulang-ulang itu menajamkan relasinya dengan Tuhan. Diulang itu dalam keseluruhan hidup manusia, hidup kita selalu menyatu kemanapun, kapanpun, dimanapun. Dan itu bukan hanya secara visualisasi harafiah, Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tapi kita hidup di dalam kebersatuan dengan firman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan di sini terakhir. Jadi pengulangan itu penting, karena informasi yang diulang-ulang disampaikan itu satu kali akan masuk ke dalam apa? Otak kecil atau alam bawah sadar. Masuk terekam di sana, ketika ada satu peristiwa tertentu yang memang sangat sulit, maka itu akan keluar. Nah, seorang ahli peneliti mengatakan bahwa 90% apa yang menjadi kebiasaan kita itu adalah, yang kita lakukan itu adalah dari kebiasaan kita. Jadi seperti gunung es begitu, di dasar laut kelihatan kecil, tetapi sebenarnya ini rekamannya di alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita terbiasa memberikan suntikan vaksin firman Tuhan terus diulang, maka terekamlah di sini. Contoh, ketika Bapak Ibu sedih, maka rekaman itu keluar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keluar ya. Firman Tuhan, kita ingat, Roh Kudus membuka ingatan kita, ya, nah, diulang. Nah, tadi puji-pujian di awal tadi dalam bahasa Jawa tadi ya, aku enggak rewel lagi, keren itu ya Pak ya. Nah, enggak rewel, kok bisa enggak rewel? Enak enggak sih direwelin? Enggak enak. Nah, kalau enggak rewel gimana? Ya ini, kita ingat janji Tuhan. Ketika ada dalam situasi yang sulit, janji itu melintas ingat, oh ya, Tuhan tidak akan meninggalkanku. Penyertaannya Tuhan itu selalu, dan seterusnya. Nah ini
Karena kita diberikan ini tadi, ditajamkan berulang. Nah, anak-anak kita juga itu akan sangat bagus ketika setiap kali kita ketemu kesempatan kita cerita. Setiap mau tidur kita bersama-sama punya kebiasaan untuk mesbah doa, mesbah keluarga, baik sekali. Kita ulang, kita berikan firman Tuhan berulang-ulang kepada mereka. Itu adalah vaksin yang manjur untuk generasi kita, generasi anak-anak kita hari ini. Kita tajamkan ingatan mereka. Ulang. Mungkin mereka akan bosan masuk ke berikutnya ya mungkin. Nah, entah di mobil dalam perjalanan, wah kita ceritakan bagaimana Tuhan menolong papa pada saat itu. Masa-masa kecil papa, kelas 1 SMP masih kepercayaan lama, kelas 2 SMP saya baru ke gereja. Lah bagaimana Tuhan menolong memimpin perjalanan saya sampai saat ini jadi hamba Tuhan. Itu saya ulang terus setiap kali ada kesempatan. Ya memang tidak langsung semua, tapi sepotong-sepotong itu saya berikan supaya dia tahu. Entah di mobil, entah perjalanan kemana, saya ulang. Saya ceritakan Tuhan yang saya alami kepada anak-anak saya. Mereka kan tidak ngalami masa kecil saya, tapi dia tahu saya ulang cerita itu. Nah. Bapak Ibu yang kedua, pengulangan harus dilakukan dengan komunikasi verbal yang baik. Perlu kreatif supaya tidak bosan. Nah, adakah Miss Dinda di sini? Bu Dinda itu rekan mengajar di sekolah ya. Saya yang mengajar agama untuk kelas 6, materinya ya itu. Sudah 10 tahun ya itu. Firman Tuhannya enggak berubah. Betul ya Bapak Ibu ya? Firman Tuhan Alkitabnya enggak berubah, Kejadian sampai Wahyu. Saya ngajarin kelas 6 tentang bagaimana kristologi ya tetap. Tuhan Yesus enggak berubah ceritanya di sini. Tapi masalahnya kalau diulang-ulang bosen, sudah tahu. Nah perlu bagaimana supaya tidak bosen. Ada kreativitas macam-macam caranya, medianya. Nah kita ngomongin firman Tuhan ke anak-anak kita perlu cara-cara tersendiri. Bapak Ibu yang tahu kondisi keluarga, mungkin sambil makan, mungkin sambil main permainan-permainan tertentu, atau cara-cara yang Bapak Ibu punya. Bosen memang. Sesuatu diulang-ulang tuh bosen banget. Ya. Tapi perlu kreativitas kita menceritakan. Yang terakhir, pengulangan harus didukung dengan komunikasi nonverbal juga. Simbol, gambar, dan tulisan. Itu orang bangsa Israel. Nah sekarang bagaimana? Di rumah Bapak Ibu selalu mendengarkan lagu nyanyian rohani? Betul Pak? Di rumah Bapak Ibu ada tanda salib ini? Ada? Di kamar? Atau di rumah Bapak Ibu, di mobil juga ya, stiker, salib. Itu simbol, gambar, atau kaligrafi, tulisan ayat-ayat atau apa. Itu visualisasi kita. Mendengarkan lagu-lagu rohani, apalagi sekarang sudah bisa diakses dengan mudah lewat internet dan sebagainya. Visualisasi. Kita menajamkan mereka, mengulang pakai visualisasi dengan cara yang lebih kreatif supaya tidak bosan. Satu tujuannya, supaya kita ini bisa merebut hati mereka. Cara kita merengkuh mutiara-mutiara kita di dunia sekarang, satu caranya rebut hatinya. Caranya diberi vaksin itu yang jelas. Vaksinnya apa? Ditajamkan, diulang-ulang, ajarkan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau di rumah punya gambar-gambar simbol, gambar Tuhan Yesus, simbol salib, ada ekspresi-ekspresi tulisan, nyanyian-nyanyian rohani yang setiap pagi kita dengarkan di rumah, itu sangat baik. Sangat baik. Itu adalah satu bagian kita untuk menolong mereka.
Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ambillah waktu yang tenang. Kita sudah berjalan memasuki era yang baru, melewati pandemi dan menjadi satu keadaan new normal, era yang baru pasca pandemi. Bapak Ibu, mari kita melihat keluarga kita sendiri, mungkin Bapak Ibu sendiri yang mengalami bagaimana dahsyatnya pandemi COVID itu, kehilangan sanak keluarga, atau mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan dari peristiwa ganasnya virus COVID itu. Dan ketika hari ini kita masih bisa bersama-sama mereka, itu adalah satu anugerah. Melihat pasangan, melihat anak, bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari ini, itu anugerah. Satu tantangan ke depan adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi muda, penerus gereja, penerus orang-orang yang melayani Tuhan. Maka pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang mempersiapkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka harus diajar berulang-ulang tentang hukum Allah. Maka hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk masuk ke dalam suatu era yang baru. Dan kami dipersiapkan untuk masuk di sana. Generasi ini harus dipersiapkan. Maka terlebih dahulu hati mereka harus direbut. Diberikan vaksin yang jelas, yaitu hukum-hukum Allah. Diajar berulang-ulang supaya hidup mereka taat, hidup mereka jelas, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena kami tahu tantangan ke depan era globalisasi itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi generasi anak-anak kami. Berikanlah hikmat kepada para orang tua. Berikanlah kami kekuatan untuk membimbing mereka. Satu langkah yang sederhana, yaitu mengajarkan firman-Mu berulang-ulang, menajamkan mereka akan cinta mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.